Pagi itu, di halaman rumah mewah milik seorang jutawan muda, semua orang terdiam melihat seorang pemuda datang dengan pakaian lusuh. Di punggungnya, seorang ibu tua terbaring lemah, dipeluk erat dengan selendang batik. "Bu," suara pemuda itu bergetar, "bolehkah saya membawa ibu saya saat bekerja di sini? Saya tidak sanggup meninggalkannya sendirian di rumah." Para pekerja tertawa pelan, menganggap permintaan itu gila. Namun perempuan muda pemilik rumah itu justru terpaku. Ia tidak tahu bahwa keputusan yang akan ia ambil sebentar lagi bukan hanya menentukan nasib seorang tukang kebun, tetapi juga akan membuka rahasia besar dari masa kecilnya sendiri. Hari-hari berikutnya, ia menyaksikan pemuda itu bekerja sambil terus menggendong ibunya, menahan lelah, menahan malu, namun tidak pernah berhenti tersenyum. Sampai suatu malam di rumah sakit, sebuah buku catatan lusuh terbuka, menampilkan satu nama yang menghubungkan mereka dengan cara yang tidak pernah disangka. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Untuk yang sudah mendukung dengan like, komen, dan subscribe, semoga Allah mempermudah setiap urusan kalian, meluaskan rezeki, disehatkan badannya, dan mengabulkan segala keinginan dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu matahari baru naik ketika gerbang besi hitam rumah mewah itu perlahan terbuka. Jalanan masih basah sisa hujan semalam, menyisakan aroma tanah yang menenangkan. Di sisi dalam pagar, rumput hijau mengilap, bunga warna-warni tertata seperti barisan tamu yang siap menyambut siapapun yang datang. Sebuah motor tua berhenti pelan di depan pos satpam. Dari atas motor turun seorang pemuda berkulit sawo matang dengan pakaian sederhana, kemeja kusam dan celana yang sedikit kepanjangan. Di kepalanya menempel peci hitam yang sudah memudar di beberapa sisi. Dialah Salman, santri 27 tahun yang selama ini hidup dari beasiswa dan pekerjaan serabutan. Ia menegakkan punggung, menarik napas panjang, lalu mengetuk kaca pos satpam. "Assalamualaikum, Bang. Saya Salman." Katanya hari ini mulai kerja tukang kebun, ucapnya sopan. Satpam yang berjaga, Pak Rudi, melihatnya dari kepala sampai kaki. "Waalaikumsalam." Iya. Tadi Pak Darto sudah bilang. "Masuk dulu." Salman mengangguk, mendorong pintu kecil di samping gerbang. Tatapannya terpaku pada halaman yang begitu luas, jauh berbeda dengan tanah sempit di belakang pesantren tempat ia biasa menanam cabai. Rumput di sini halus, bebatuan hias disusun membentuk jalan melengkung, dan di ujung terlihat kolam dengan air mancur kecil. Semua tampak begitu teratur, seperti halaman rumah dalam majalah. Di beranda, seorang pria berkumis tipis dengan perut sedikit buncit menunggu sambil memeluk map. Itulah Pak Darto, manajer kebun sekaligus orang yang paling vokal menolak kehadiran tukang kebun baru. "Ini Salman?" tanyanya datar. "Iya, Pak." Pak Darto mengangguk singkat. "Kerjaanmu gampang. Sapukan halaman, potong rumput, jaga semua tanaman tetap hidup. Taman ini kebanggaan Bu Renata. Sedikit saja ada yang rusak, kamu harus bertanggung jawab." "Insya Allah saya akan jaga baik-baik, Pak," jawab Salman, menahan grogi. Belum sempat mereka melanjutkan, suara langkah sepatu hak terdengar dari dalam rumah. Seorang perempuan muda keluar dengan pakaian rapi, blazer putih dan celana hitam, rambut hitam tergerai rapi. Kacamata tipis bertengger di hidung mancungnya. Dialah Renata, jutawan muda pemilik rumah dan perusahaan yang bergerak di beberapa bidang usaha. "Ini tukang kebun baru?" tanyanya, menatap Salman tanpa banyak ekspresi. "Betul, Bu. Namanya Salman," jawab Pak Darto. Salman buru-buru menunduk hormat. "Selamat pagi, Bu Renata. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan bekerja." Renata hanya mengangguk kecil. "Yang penting kamu disiplin. Di sini semua ada aturan." Kata "aturan" itu membuat Salman teringat sesuatu yang sejak kemarin mengganjal di hatinya. Ia menggenggam ujung kemejanya, ragu. Namun ia tahu, kalau tidak disampaikan sekarang, mungkin ia tidak akan pernah punya kesempatan. "Bu," ucapnya pelan. Renata berhenti melangkah menuruni tangga. "Ada apa?" Suasana mendadak hening. Satpam di pos menoleh,
asisten rumah tangga yang sedang menyiram bunga menurunkan selang. Bahkan burung kecil di dahan pohon seolah ikut menahan kicau. Sebelum saya mulai bekerja, saya punya satu permintaan. Kalau Bu Renata berkenan, kata Salman, makin gugup. Pak Darto mengerutkan kening, sudah curiga permintaan itu tidak biasa. Permintaan apa? Urusan gaji? Fasilitas? Salman menggeleng cepat. Bukan, Pak. Ia lalu menatap Renata, mencoba menguatkan hati. Bu, bolehkah saya membawa ibu saya saat bekerja di sini? Kalimat itu meluncur begitu saja, namun dampaknya seperti batu besar jatuh ke kolam tenang. Air memercik kemana-mana. Satpam spontan bersuara. Bawa ibu. Seorang asisten rumah tangga menahan tawanya. Pak Darto langsung menggaruk kepala yang tidak gatal. Renata mengerutkan alis. Maksudmu? Ibu saya sudah tua, Bu. Kakinya lemah, sulit berjalan jauh. Di rumah tidak ada siapa-siapa untuk menjaga. Kalau saya pergi seharian, hati saya tidak tenang. Saya janji akan tetap bekerja sebaik mungkin. Ibu saya tidak akan mengganggu siapapun. Suara Salman bergetar, tetapi matanya jujur. Pak Darto mendecak. Salman, ini rumah pribadi, bukan tempat penitipan orang tua. Kalau semua karyawan bawa keluarga, rumah ini bisa penuh. Maaf, Pak, saya hanya punya ibu, jawab Salman lirih. Renata memandang pemuda itu dengan tatapan yang sulit ditebak. Dalam dunia bisnis, ia sering menerima permintaan bonus, tunjangan, cuti libur panjang. Tapi baru kali ini ada karyawan yang minta izin membawa ibunya ke tempat kerja. Sebagian dari dirinya ingin langsung menolak demi menjaga wibawa dan kenyamanan rumah. Namun ada bagian kecil di hati yang teringat masa kecil. Ketika ia dan ibunya pernah menumpang di teras rumah orang lain, ditolak secara halus hanya karena dianggap merepotkan. Kenapa tidak titip ke tetangga? Tanya Renata, masih menimbang. Salman menunduk. Sudah beberapa kali, Bu. Tapi tetangga juga punya kesibukan. Ibu saya sering menolak, takut merepotkan. Saya tidak sanggup lagi meninggalkannya sendirian terlalu lama. Hening kembali turun. Angin menggerakkan daun pohon mangga, meniup wangi bunga kemboja. Renata menatap halaman yang selama ini ia banggakan. Taman yang indah, rumput yang selalu rapi. Tetapi entah kenapa di balik semua itu ia sering merasa sepi. Kalau aku izinkan, pekerjaanmu tidak boleh berantakan, katanya akhirnya. Taman ini tetap harus jadi kebanggaan rumah. Mata Salman langsung berbinar. Insya Allah, Bu, saya akan buktikan. Pak Darto hendak protes, namun Renata mengangkat tangan pelan. Sudah, Pak Darto, kita lihat saja dulu. Kalau nanti benar-benar mengganggu, baru kita bicarakan lagi. Salman menunduk dalam, hatinya penuh syukur. Terima kasih, Bu. Jazakillah khair. Saya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ini. Renata tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan melangkah masuk rumah, menyimpan rasa penasaran yang pelan-pelan muncul. Sementara di belakangnya, bisik-bisik mulai terdengar. Gila ya, kerja sambil bawa ibu. Rumah mewah kok jadi kayak rumah kampung. Salman mendengarnya semua, namun ia memilih diam. Di dalam hati ia hanya mengulang satu doa. Semoga Allah menjaga pekerjaan ini. Karena di ujung hari, yang benar-benar ia bawa bukan hanya tubuh ibunya, tapi seluruh harapannya agar perempuan yang melahirkannya itu tidak lagi kesepian. Keesokan paginya, garis jingga di langit timur baru saja muncul ketika suara mesin motor tua kembali terdengar di depan gerbang. Pak Rudi yang sedang menyapu halaman depan menghentikan gerakan tangannya. Ia menoleh dan nyaris menjatuhkan sapu. Salman turun dari motor dengan napas sedikit terengah. Di punggungnya, seorang perempuan tua berkerudung coklat duduk menggelayut, tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi keriput lembut. Selendang batik lebar melilit tubuh keduanya, mengikat sang ibu agar tidak terjatuh. Assalamualaikum, suara Salman pelan tapi mantap. Pak Rudi memandang takjub sekaligus bingung. Waalaikumsalam. Astaga, kamu benar-benar bawa ibumu. Salman tersenyum canggung. Bu Renata sudah izinkan kemarin. Bang, ini ibu saya, namanya Mak Siti. Mak Siti mengangkat tangan sedikit.
Maaf ya, nak, merepotkan. Ibu cuma menumpang punggung anak sendiri. Pak Rudi menggaruk kepala, lalu tertawa kecil, kali ini bukan mengejek, lebih karena kaget. Masuk, masuk. Nanti kalau Bu Renata lihat, entah marah entah kagum. Salman mengatur kembali selendang, lalu melangkah menyusuri jalan setapak menuju taman. Setiap langkah terasa berat, tetapi hatinya ringan. Mak Siti menyandarkan pipi pada bahu anaknya, matanya menatap takjub pada bunga-bunga yang bermekaran. Masya Allah, indah sekali, nak. Ibu seperti sedang masuk ke kebun di dalam mimpi, bisiknya. Salman tersenyum. Kalau ibu suka, berarti saya harus jaga taman ini lebih sungguh-sungguh. Ia mulai bekerja. Dengan tubuh sedikit membungkuk, ia memotong rumput dengan mesin kecil, menyapu daun yang jatuh, menata pot. Sesekali ia berhenti, menyuapi ibunya dengan roti yang ia bawa dari rumah, lalu kembali bekerja. Beberapa asisten rumah tangga mengintip dari jendela dapur. Ya Allah, dia kerja sambil gendong ibunya beneran. Kasihan sekaligus kok ya kuat ya. Di balkon lantai 2, Renata baru saja keluar sambil menenteng tas kerja. Ia meneguk kopi terakhir di cangkirnya, lalu hendak turun ketika sesuatu di taman menarik perhatiannya. Pemandangan itu membuatnya spontan menutup mulut dengan tangan. Seorang pemuda berseragam kebun kuning lusuh bergerak di antara bunga. Di punggungnya, seorang ibu tua tidur separuh, memeluk leher anaknya. Setiap kali Salman membungkuk, Mak Siti ikut menunduk pelan, seolah tak ingin memberatkan. Selendang batik bergoyang mengikuti ritme kerja, seperti pelukan yang tidak pernah lepas. Renata turun perlahan, langkah sepatunya terdengar jelas di tangga. Salman yang sedang menyapu jalur batu menoleh, lalu buru-buru merapikan posisi ibunya di punggung. Selamat pagi, Bu Renata, sapanya. Renata mendekat, berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Dari dekat, ia bisa melihat keringat yang menetes di pelipis Salman, namun di wajah itu tidak ada keluhan. Ini ibu kamu? Tanya Renata. Iya, Bu. Ini ibu saya. Salman berusaha menahan gugup. Maaf kalau pemandangan ini kurang enak dilihat. Tapi saya janji pekerjaan tidak akan terganggu. Mak Siti tersenyum, menatap Renata dengan mata sayu tapi hangat. Terima kasih, nak, sudah memberi kerja pada anak ibu. Kalau bukan karena kebaikanmu, mungkin kami belum bisa bayar uang obat bulan ini. Renata kaget mendengar suara lembut itu. Ada sesuatu di cara Mak Siti memanggilnya, nak, yang menyentuh bagian terdalam hatinya. Namun ia menyembunyikan rasa itu dengan menghela napas pelan. Yang penting, taman ini tetap terawat, ucapnya singkat. Kalau kamu sanggup bekerja sambil menggendong ibumu, itu urusanmu. Saya hanya menilai hasil. Salman mengangguk cepat. Insya Allah sanggup, Bu. Renata berbalik hendak pergi, tapi langkahnya terhenti ketika mendengar tawa kecil Mak Siti. Salman, jangan lupa siram yang di pojok sana. Bunga yang warna putih, cantik sekali, katanya pelan. Renata menoleh sekilas. Pagi itu, dalam jarak beberapa meter, dua dunia yang selama ini berbeda jauh, dunia santri miskin dan dunia jutawan muda, mulai saling menyentuh. Di pos satpam, Pak Rudi menggeleng pelan. Kalau anak ini kuat menggendong ibunya sambil kerja tiap hari, mungkin hatinya lebih kuat daripada seluruh beton yang menyangga rumah ini, gumamnya. Salman melanjutkan pekerjaannya. Punggungnya mungkin akan pegal sepanjang hari, tetapi di atas sana, di pundaknya, ada doa seorang ibu yang terus berbisik, mengiringi setiap sapuan sapu dan setiap cangkul yang ia hantamkan ke tanah subur di halaman rumah jutawan yang belum tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah. Hari-hari berikutnya, pemandangan Salman menggendong Mak Siti di taman menjadi hal biasa di rumah itu. Setiap pagi mereka datang sebelum matahari tinggi, dan baru pulang ketika senja mulai menguning. Namun tidak semua orang memandangnya dengan kagum. Di sudut gudang peralatan, saat jam istirahat siang, beberapa pekerja berkumpul sambil menyeruput teh. Menurut kalian, Bu Renata itu terlalu baik atau terlalu nekat? Tanya salah satu asisten yang bernama Nia, sambil mengunyah kerupuk. Kenapa? Sahut temannya. Ya lihat saja. Tukang kebun boleh bawa ibunya ke sini. Kalau nanti kita ikut bawa orang tua, paman, bibi, rumah ini bisa jadi asrama. Beberapa orang tertawa.
Pak Darto yang kebetulan masuk untuk mengambil gunting pagar ikut menyambar. Kasihani pemilik rumah juga. Tamu datang lihat orang tua digendong muter-muter taman, bisa dibilang dramatisasi kemiskinan, katanya sinis. Kamu tidak kasihan sama Salman, Pak? Tanya Nia ragu. Pak Darto mendengus. Kasihan tidak bisa jadi standar kerja. Kalau aturan dibengkokkan karena kasihan, semua jadi berantakan. Dunia kerja bukan tempat bawa urusan rumah tangga. Mereka tidak sadar, di luar gudang, Salman sedang menyapu dedaunan kering sambil menggendong ibunya. Seperti biasa, selendang batik mengikat kuat di dadanya. Suara tawa sinis itu sampai ke telinga, namun ia menunduk saja, menyapu lebih cepat. Mak Siti yang merasa anaknya tiba-tiba mempercepat gerakan menepuk pelan bahunya. Ada yang menyakiti hatimu, nak, bisiknya. Salman tersenyum tipis. Tidak, Bu. Hanya daun keringnya sedang banyak. Mak Siti tertawa kecil. Kalau hati kamu kering, siram dengan doa. Jangan biarkan kata-kata orang mengeringkanmu. Salman menarik napas. Iya, Bu. Sore harinya, setelah pekerjaan selesai, Salman menghamparkan tikar tipis di bawah pohon Kamboja. Ia menurunkan ibunya dengan sangat hati-hati, lalu mengeluarkan kotak bekal. Ini bekal kita hari ini, Bu. Nasi tempe sambal, resep ibu sendiri, katanya ceria. Mak Siti tersenyum sambil menyuap nasi. Rasanya lebih enak karena dimakan di taman orang kaya. Gurau ya? Mereka tertawa kecil. Di balkon lantai 2, Renata kembali memperhatikan tanpa sengaja. Ia baru selesai rapat online, kepalanya penuh angka dan grafik laporan keuangan. Tapi begitu melihat Salman dan ibunya berbagi bekal di tikar lusuh, dunia bisnis yang rumit itu seperti menjauh sebentar. Ia membuka pintu kaca balkon, membiarkan angin membawa suara lirih Mak Siti. Ya Allah, berkahilah ibu muda pemilik rumah ini. Lapangkan hatinya, luruskan langkahnya, jadikan rumah ini tempat turun berkah, bukan hanya tempat singgah lelah. Renata terdiam. Kata-kata itu melompat ke dalam dadanya. Sudah lama ia tidak mendengar ada orang yang mendoakannya dengan menyebut rumahnya seperti itu, tanpa pamrih, tanpa embel-embel proyek atau permintaan. Hanya doa tulus yang mengalir dari bibir seorang ibu. Saat Salman kembali menggendong Mak Siti untuk pulang, Pak Rudi menghampiri. Salman, panggilnya. Iya, Bang. Pak Rudi menggaruk tengkuk. Jangan terlalu diambil hati ya kalau ada yang ngomong macam-macam. Aku juga kaget awalnya. Tapi lihat kamu tiap hari, kayaknya ibumu lebih bahagia sekarang. Salman mengulas senyum. Terima kasih, Bang. Saya cuma takut merepotkan. Repot itu kalau kamu malas. Kamu rajin kok. Ya sudah, hati-hati di jalan. Salman mengangguk, lalu keluar dari gerbang dengan motor tuanya. Dari dalam mobil yang hendak keluar, Renata memperhatikan sekilas. Satu punggung, satu ibu, menghilang di ujung jalan yang berdebu. Di dalam mobil, ia bersandar dan menutup mata sejenak. Tawa sinis para pekerja, doa lembut Mak Siti, dan senyum lelah Salman bercampur menjadi satu di kepalanya. Entah sejak kapan, pemandangan mereka bertiga di taman mulai terasa lebih penting daripada angka di layar laporan keuangan. Hari itu, di balik pagar rumah mewah, tawa sinis masih ada. Tapi di sela-selanya, perlahan muncul rasa kagum yang malu-malu. Dan di tengah semua itu, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar, yang tidak seorang pun duga. Seminggu kemudian, Renata menerima telepon penting di ruang kerjanya. Renata, kami ingin mengadakan pesta kebun di rumahmu. Suara seorang teman lama terdengar antusias. Beberapa pejabat dan pengusaha akan datang. Kamu kan jago urus acara. Renata tersenyum tipis. Tentu, dengan senang hati. Begitu telepon ditutup, ia memanggil Pak Darto ke ruang tamu. Pak, minggu depan kita akan mengadakan pesta kebun. Tamu akan banyak dan penting. Saya ingin taman tampil sempurna. Tidak ada pot berdebu, tidak ada rumput tinggi, tidak ada gangguan apapun di pandangan. Pak Darto mengangguk. Siap, Bu. Kebetulan ada yang ingin saya bahas. Soal Salman. Renata sudah bisa menebak. Apalagi? Maaf Bu, saya jujur saja. Pemandangan tukang kebun menggendong ibunya itu, ya,
orang beda-beda selera. Bagi saya, kurang pantas untuk acara besar. Nanti tamu fokus ke mereka, bukan ke keindahan pesta. Renata terdiam, mengetuk meja pelan. Sebagian dari dirinya setuju. Ia membayangkan tenda putih, lampu hias, para tamu dengan pakaian mahal, lalu di tengahnya seorang pemuda berkeringat membawa ibunya di punggung. Bagi orang yang salah niat, itu bisa jadi bahan olok-olok, atau malah tuduhan drama untuk mencari simpati. Jadi apa usulan Pak Darto? Tanya Renata akhirnya. 1 hari itu saja, Bu. Salman diminta bekerja tanpa membawa ibunya. Kalau tidak bisa, ya mungkin kita harus mempertimbangkan ulang soal pekerjaannya. Kata, mempertimbangkan ulang, itu terdengar halus, tetapi artinya jelas. Dipecat. Renata menggigit bibir. Baik, biar saya sendiri yang bicara dengan Salman. Sore itu, ketika matahari mulai condong, Salman sedang menata pot di sisi kolam. Mak Siti di punggungnya melantunkan salawat pelan, menatap ikan yang berenang tenang. Renata datang menghampiri, kali ini tanpa sepatu hak, hanya sandal rumah. Langkahnya membuat Salman menoleh. Bu Renata, Assalamualaikum, ucap Salman. Waalaikumsalam. Renata berhenti di depan mereka. Salman, minggu depan akan ada pesta besar di rumah ini. Tamu datang dari banyak tempat. Aku perlu taman yang benar-benar rapi. Salman mengangguk. Insya Allah, Bu. Saya akan bekerja lebih sungguh-sungguh. Ada satu hal lagi, Renata melanjutkan. Untuk hari itu saja, kamu bisa tidak membawa ibumu. Pertanyaan itu jatuh seperti batu ke dada Salman. Ia menahan napas, lalu menatap tanah. Karena tamu tidak terbiasa dengan pemandangan seperti ini, tanyanya pelan. Renata tidak menjawab secara langsung. Aku hanya ingin semua lancar. Kalau nanti ada tamu yang salah paham, kamu juga yang tidak enak. Mak Siti di punggung bergeser sedikit. Nak Renata, kalau memang keberadaan ibu mengganggu, ibu bisa istirahat di rumah hari itu, katanya cepat, seolah tidak ingin menjadi beban. Namun Salman justru makin gelisah. Ingatannya melayang pada hari ketika ia pulang dari pesantren dan menemukan ibunya tergeletak di lantai kamar mandi. Sendirian, tidak ada yang menolong selama beberapa jam. Sejak itu ia berjanji, sejauh mungkin ia tidak akan meninggalkan ibunya terlalu lama. Bu, saya tidak punya siapa-siapa di rumah. Tidak ada tetangga yang bisa menunggui seharian. Kalau saya pergi dan sesuatu terjadi, saya tidak akan bisa memaafkan diri sendiri, ucap Salman, suaranya bergetar. Renata menghela napas panjang. Ia mengerti kekhawatiran itu, tapi ia juga memikirkan kepentingan acara dan pandangan orang. Kalau begitu, aku tidak bisa janji apa-apa, katanya pelan. Kalau kamu memaksa tetap membawa ibumu saat pesta, mungkin setelah acara selesai kita harus bicara lagi soal pekerjaan ini. Itu kalimat yang tidak secara terang menyebut kata, dipecat, tetapi cukup jelas bagi Salman. Ia menunduk semakin dalam. Baik, Bu, saya mengerti. Renata berbalik, pergi dengan langkah berat. Di belakangnya, Salman berdiri mematung, jemarinya meremas gagang sapu. Mak Siti menunduk dekat telinganya. Anakku, kalau harus memilih antara pekerjaan dan ibu, kamu jangan sampai benci pada pekerjaanmu. Allah yang memberi rezeki, bukan manusia, bisiknya. Justru karena itu saya takut. Bu, jawab Salman, hampir tak bersuara. Saya takut melukai ibu karena memilih dunia, dan saya juga takut tidak punya apa-apa untuk membayar obat ibu. Senja turun dengan warna jingga pucat. Di sudut taman yang biasanya penuh rasa syukur, sore itu mengendap rasa cemas. Ujian pertama datang, bukan dalam bentuk hujan badai atau tanaman rusak, tapi dalam bentuk pilihan yang sangat sulit, ibu atau pekerjaan. Salman menatap langit yang perlahan menggelap. Dalam hati ia berdoa, semoga ada jalan yang tidak harus mengorbankan salah satunya. Ia tidak tahu bahwa Allah sudah menulis skenario yang berbeda, yang melibatkan bukan hanya dirinya dan ibunya, tapi juga hati seorang jutawan muda yang sedang diuji dari arah yang tak kalah berat. Malam itu, setelah senja berganti pekat, Salman memarkir motor tuanya di depan bangunan pesantren yang sederhana. Lampu kuning menggantung di serambi, menerangi deretan sandal santri yang berjejer tak beraturan. Suara murid kecil mengaji masih terdengar dari musola.
Salman menggendong Mak Siti turun pelan, lalu membawa ibunya ke kamar petak yang mereka sewa di samping pesantren. Kamar itu tidak lebih besar dari ruang gudang di rumah Renata. Namun disinilah semua harapan dan letih mereka berdua dititipkan. Dinding kamar ditempeli kertas bekas yang ditulisi ayat pendek, catatan doa, dan jadwal menghafal. Kasur tipis menempel di lantai, di sudut ada rak kayu yang menampung beberapa baju lusuh dan sebuah panci kecil. Mak Siti berbaring perlahan, menahan nyeri di kaki. Alhamdulillah, sampai juga, ucapnya dengan senyum. Salman duduk di sampingnya, melepaskan peci dan mengusap keringat di leher ibunya. Wajahnya masih memikirkan ucapan Renata tadi sore. Kamu kelihatan banyak pikiran, Nak, kata Mak Siti. Di tempat kerja ada apa? Salman menghela napas berat. Ia ragu, tetapi ia tahu, tidak ada yang bisa ia sembunyikan dari ibunya. Bu, minggu depan di rumah Bu Renata akan ada pesta besar. Tamu penting, orang kaya semua. Pak Darto bilang, untuk hari itu saja saya sebaiknya tidak membawa ibu. Katanya pemandangan saya menggendong ibu bisa mengganggu. Mak Siti menatap langit-langit bambu. Kalau begitu, biarkan ibu di sini 1 hari. Kamu pergi bekerja. Ibu bisa tahan. Salman menggeleng cepat. Saya takut, Bu. Saya masih terbayang waktu ibu jatuh di kamar mandi dulu. Saya sedang mondok, tidak ada siapapun. Tetangga baru sadar setelah beberapa jam. Sejak itu saya janji tidak akan meninggalkan ibu sendirian terlalu lama. Mak Siti memegang tangan anaknya. Allah itu maha menjaga. Jangan semua kamu tanggung sendiri. Kalau memang aturannya begitu, jangan sampai kamu kehilangan kerja karena ingin terlalu keras memegang janji pada ibu. Salman terpaku. Di satu sisi, ia ingin patuh pada keinginan ibunya. Di sisi lain, hatinya menolak. Kalau saya tinggalkan ibu dan sesuatu terjadi, saya akan menyesal seumur hidup. Malam semakin larut, namun pembicaraan mereka belum selesai. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Assalamualaikum, Kak Salman, suara kecil memanggil. Salman membuka pintu. Seorang santri kecil berusia sekitar 10 tahun berdiri dengan sarung kebesaran dan kaos longgar. Matanya yang bulat memancarkan cemas. Waalaikumsalam. Fadil, ada apa? Fadil menunduk. Kiai bilang, kalau sampai akhir pekan uang iuran saya belum terbayar, mungkin saya harus pulang dulu ke desa. Ibu saya belum bisa kirim uang. Kiai suruh saya sampaikan kabar ini, barangkali Kak Salman bisa bantu doa. Salman merogoh kantongnya. Gaji pertama dari Renata belum lama ia terima. Sebagian sudah jadi obat untuk Mak Siti. Sebagian lagi ia simpan untuk biaya makan beberapa pekan ke depan. Ia menatap Fadil, lalu menoleh sebentar pada ibunya. Mak Siti hanya mengangguk pelan, seolah mengerti tanpa kata. Salman mengeluarkan beberapa lembar uang dan menaruhnya di tangan Fadil. Ini belum banyak, tapi cukup untuk menutup iuran bulan ini. Bilang ke Kiai, insya Allah bulan depan saya tambah lagi. Kamu tetap belajar di sini. Mata Fadil membesar. Kak, apa kakak tidak butuh uang ini? Salman tersenyum. Semakin banyak orang yang bisa belajar ilmu agama, semakin ringan langkah kita di akhirat nanti. Kamu doakan saja ibu saya. Fadil mengangguk kuat-kuat, menahan haru. Saya doakan ibu Kak Salman sehat selalu. Ia lalu pamit, membawa serta harapan baru keluar dari kamar sempit itu. Setelah pintu tertutup, Mak Siti menatap anaknya lama-lama. Kamu ini, Nak, uangmu saja pas-pasan, masih saja memikirkan orang lain. Salman duduk di lantai, bersandar pada dinding. Dulu waktu kita hampir putus makan, ada orang yang rela jual satu-satunya kambing untuk bantu kita bayar uang sekolah Renata kecil, anak tetangga di kampung lama. Saya selalu ingat cerita ibu. Saya takut kalau saya berhenti berbagi, Allah berhenti menitipkan kebaikan pada kita. Mak Siti tersenyum tipis. Kenangan lama pelan-pelan muncul. Anak itu, Renata. Ibu tidak tahu sekarang ia di mana. Tapi setiap malam ibu masih menyebut namanya dalam doa. Di waktu yang hampir bersamaan, di rumah mewahnya, Renata duduk sendirian di ruang kerja. Ia baru saja membuka laci lama milik ibunya yang meninggal beberapa tahun lalu. Di dalamnya ada foto yang sudah menguning. Seorang perempuan berkerudung sederhana berdiri di samping anak perempuan kurus dengan seragam sekolah.
Mereka tertawa menatap kamera. Renata mengelus foto itu. "Ibu, kalau saja aku bisa bertemu lagi dengan perempuan ini," gumamnya. "Orang yang dulu menjual kambing hanya untuk menyelamatkan sekolahku." Wajah perempuan di foto itu samar-samar mirip Mak Siti. Renata menggeleng, merasa pikirannya terlalu jauh. Namun rasa penasaran itu menetes, seperti air yang tidak terlihat tapi lama-lama bisa melubangi batu. Malam itu, dua tempat yang berbeda sama-sama menyimpan rahasia kecil. Di kamar pesantren, Mak Siti terus berdoa untuk anak perempuan bernama Renata. Di rumah mewah, Renata memandangi foto perempuan yang mungkin saja Mak Siti. Mereka belum tahu, jarak antara doa dan kenyataan sedang dipersempit sedikit demi sedikit. Hari pesta itu akhirnya datang. Sejak pagi, halaman rumah Renata ramai oleh kesibukan. Tenda putih berdiri rapi, kursi dihias pita, meja panjang dipenuhi piring kaca dan peralatan makan. Tukang dekor sibuk menggantung lampu kecil di antara dahan pohon, membuat taman seolah akan berubah menjadi langit penuh bintang saat malam. Pak Darto mengatur segala sesuatu dengan wajah tegang. Jalan setapak jangan ada daun berserakan. Kolam harus bersih, jangan ada sampah. Di tengah hiruk pikuk itu, motor tua Salman berhenti di depan gerbang. Pak Rudi menoleh, sudah tahu apa yang akan ia lihat. Benar saja, Salman turun dari motor dengan Mak Siti di punggung, selendang batik mengikat kuat. "Salman, kamu serius tetap bawa ibu hari ini?" tanya Pak Rudi. Salman mengangguk. "Saya sudah pikirkan semalam. Kalau saya tinggalkan, hati saya tidak tenang. Kalau setelah acara saya harus kehilangan kerja, insya Allah sudah siapkan rezeki di tempat lain." Pak Rudi menghela napas. "Ya sudah. Kamu masuk saja. Semoga tidak ada keributan." Salman melangkah ke dalam, langsung menuju ke taman belakang untuk mulai merapikan pot yang belum tersentuh. Mak Siti menepuk bahunya pelan. "Kalau nanti ada yang tidak suka, jangan kamu simpan dalam hati. Ibu yang minta maaf." "Tidak perlu, Bu. Kalau ada yang salah saya yang tidak punya pilihan lain." Menjelang siang, tamu mulai berdatangan. Mobil mewah berhenti satu persatu, menurunkan lelaki berjas dan perempuan berbaju anggun. Suara musik lembut mengalun, aroma masakan menggoda terbang bersama angin. Renata berjalan di antara tamu dengan senyum profesional. Sesekali ia memperkenalkan diri, menyalami, menjawab pujian tentang keindahan tamannya. Namun dari sudut mata, ia berusaha mencari sosok yang membuat kepalanya dipenuhi pertanyaan sejak semalam. Ia menemukannya di dekat deretan bunga mawar. Salman sedang membungkuk, mengangkat pot cukup berat sambil tetap menjaga keseimbangan tubuh agar Mak Siti tidak terjatuh. Di punggungnya, sang ibu menahan napas, memeluk lebih erat. Beberapa tamu memperhatikan. Salah satu di antaranya, seorang ibu pejabat setengah baya dengan kalung besar, mengerutkan kening. "Renata, itu siapa? Kenapa ada orang tua digendong begitu di taman pesta?" Renata menarik napas. Inilah momen yang ia khawatirkan. Namun entah kenapa, kata-kata Mak Siti yang sering ia dengar berdoa beberapa hari ini terngiang dalam hati. "Dia salah satu pekerja saya, Bu. Namanya Salman." Yang di punggungnya ibunya. Kakinya sudah lemah, tidak bisa berjalan jauh. Dia tidak tega meninggalkan ibunya sendirian di rumah ketika bekerja, jawab Renata pelan. Ibu pejabat itu menatap lebih lama. Ekspresinya berubah, dari heran menjadi haru. Jarang sekali sekarang ada anak yang mau menggendong ibunya seperti itu di depan orang banyak. "Rumahmu diberkahi, Renata, kalau ada anak sebaik itu yang bekerja di sini." Renata mengangkat alis, sedikit kaget. Ibu tidak terganggu. Kenapa harus terganggu? Justru pemandangan itu yang membuat pesta ini berbeda dari pesta lain. Orang bisa melihat bahwa kasih sayang tidak selalu tertutup kemewahan, katanya sambil tersenyum. Ucapan itu menampar lembut kekhawatiran Renata. Ia mengira tamu akan memandang rendah, ternyata sebaliknya. Di sudut lain, beberapa tamu juga mencuri pandang, namun banyak di antara mereka yang justru berbisik lirih, mengingat orang tua masing-masing. Di tengah kesibukan servis makanan, Nia menghampiri Pak Darto. "Pak, coba lihat." Tamu bukannya protes, malah banyak yang bilang salut. Pak Darto mendengus pelan.
Mungkin saya saja yang terlalu kaku. Siang bergeser menuju sore. Lampu-lampu kecil mulai menyala, memantul di permukaan kolam. Anak-anak tamu berlarian di rumput. Salman masih bekerja, memastikan jalur jalan bebas dari sampah, sesekali menyeka keringat di dahi. Mak Siti berbisik, "Nak, ibu bahagia hari ini. Bukan karena pesta, tapi karena melihat kamu tidak malu menggendong ibu di depan siapapun." Salman tersenyum. "Bagaimana saya bisa malu, Bu? Justru saya bangga pada Allah yang masih memberi saya kesempatan menggendong ibu. Saya takut menyesal ketika sudah tidak punya kesempatan lagi." Renata mendengar potongan kalimat itu saat lewat di belakang mereka. Hatinya kembali bergetar. Di tengah tenda yang penuh gelas kristal dan piring mahal, di taman yang tertata sempurna, yang paling bersinar di matanya justru punggung pemuda kebun yang memikul ibunya tanpa menurunkan senyum. Malam itu, pesta berakhir tanpa gangguan. Tidak ada tamu yang komplain. Bahkan beberapa di antara mereka pulang dengan membawa cerita tentang anak yang menggendong ibunya di rumah jutawan. Di beranda, setelah tamu terakhir pergi, Renata berdiri sendirian memandangi taman. Lampu mulai dipadamkan satu persatu. Salman masih menggendong Mak Siti, bersiap pulang. Renata memanggil pelan. "Salman." Salman menoleh. "Iya, Bu. Terima kasih sudah bekerja keras hari ini. Dan terima kasih juga karena tidak malu menunjukkan baktimu pada ibu." Ternyata, bukan semua orang melihatnya sebagai gangguan. Salman mengangguk, lega yang selama ini ia tahan mengalir pelan. "Saya yang berterima kasih, Bu, karena sudah mengizinkan. Tanpa izin ibu, saya mungkin tidak bisa merasa setenang ini." Renata hanya tersenyum, menatap mereka berjalan ke arah gerbang. Di belakang punggung Salman, Mak Siti melambaikan tangan kecil ke arahnya. Renata membalas, merasakan sesuatu di dadanya makin lembut. Di balik pesta yang penuh kemewahan, pandangan ramai tentang Salman dan ibunya diam-diam mengubah cara Renata menilai banyak hal. Ternyata, yang membuat sebuah acara berkesan bukan hanya dekorasi dan hidangan, tapi juga kisah yang hidup di dalamnya. Beberapa hari setelah pesta, badai lain mulai muncul, bukan di taman, melainkan di dunia bisnis Renata. Laporan keuangan yang dikirim oleh salah satu manajer menunjukkan penurunan tajam. Sebuah proyek kerjasama dengan mitra luar negeri tertunda, bahkan terancam batal. Di ruang rapat, Renata memandangi layar proyektor dengan mata lelah. "Jadi kalau kerjasama ini batal, berapa banyak kerugian yang harus kita tanggung?" Manajernya menjawab pelan, menyebut angka yang cukup besar. Ruangan terasa lebih dingin. Rapat berlangsung hingga malam. Telepon berdenging bergantian, pesan masuk tak henti. Renata berusaha tenang, tetapi pikirannya kacau. Ia pulang larut, melewati taman dengan langkah yang lebih berat dari biasanya. Lampu taman redup. Di dekat kolam, ia melihat Salman duduk di bangku batu, ibunya tetap di punggung, kali ini sedikit membungkuk karena kelelahan. Salman menengadah ke langit, bibirnya bergerak pelan. Renata tidak bermaksud menguping, namun suara malam membawa beberapa potongan kalimat ke telinganya. "Ya Allah, yang maha membolak-balik hati, Engkau tahu betapa lelahnya Bu Renata menjalankan urusannya. Jika Kau jadikan usaha beliau jalan rezeki bagi banyak orang, maka kuatkanlah langkahnya. Lindungi dia dari tipu daya dunia, dan jadikan rumah ini tempat orang menemukan kedamaian." Renata tertegun di balik jendela kaca. Nama dirinya disebut di sana, bukan sebagai pemilik, bukan sebagai bos, tetapi sebagai seseorang yang sedang butuh ditolong. Salman melanjutkan, kali ini menyebut ibunya sendiri, menyebut para santri, menyebut orang-orang yang pernah mereka temui. Doa itu panjang, tidak ada permohonan untuk kekayaan, hanya permintaan agar Allah menjaga hati. Mak Siti ikut berbisik pelan, tambahkan juga doa untuk orang-orang yang menertawakan kita. Nak, semoga Allah lembutkan hati mereka. Renata menutup mata. Dadanya sesak, tetapi bukan karena marah atau sedih, melainkan karena merasa selama ini terlalu sedikit ia berdoa untuk dirinya sendiri. Ia lebih sering berdoa agar proyek berjalan lancar, agar angka naik, agar reputasi baik, namun jarang sekali menyebut namanya sendiri dengan kerendahan hati seperti Mak Siti menyebutnya. Ia menutup tirai, lalu duduk di ujung ranjang. Untuk pertama kali dalam beberapa bulan terakhir,
Renata menengadahkan kedua tangan dan berdoa dengan kata-kata yang apa adanya. Bukan doa panjang yang teratur, melainkan curahan hati seorang anak yang tiba-tiba merasa sangat kecil. Sementara itu, di kamar pesantren, Salman kembali meletakkan ibunya di kasur. Setelah mengurut pelan kaki yang sakit, ia duduk bersandar di lantai. "Bu, sepertinya perusahaan Bu Renata sedang ada masalah," katanya pelan. "Saya dengar dari pegawai lain, kerja sama besar hampir batal." Mak Siti tersenyum lembut. "Kalau Allah sedang menguji, jangan ikut menghakimi. Kita hanya bisa menambah doa." "Makanya tadi saya berdoa lebih lama," ujar Salman. Mak Siti mengangkat tangan, menutup wajah. "Ya Allah, Engkau yang dulu mengirim Renata kecil dalam hidup kami, Engkau pula yang mengirimkan pekerjaannya kepada Salman melalui Renata dewasa. Kalau memang usaha Renata membawa manfaat, tolonglah dia. Tapi kalau ada yang perlu kau luruskan, luruskan dengan cara yang lembut." Doa itu melangit dari kamar sempit, menembus atap seng, melewati langit malam yang sama yang menyelimuti rumah mewah Renata. Di antara remang lampu kota, dua hati yang berbeda status sedang sama-sama meminta pertolongan kepada satu zat yang sama. Keesokan harinya, Renata menerima pesan dari seorang pengusaha senior yang dulu pernah menjadi sahabat ayahnya. Ia menawarkan pertemuan untuk membicarakan kemungkinan bantuan, bukan sekadar menambal kerugian, tetapi juga mengarahkan usaha Renata agar lebih banyak memberi manfaat sosial. Pesan itu datang tepat setelah Renata selesai sholat dengan lebih khusyuk dari biasanya. Renata memandang keluar jendela. Di taman, Salman sedang menyiram bunga, ibunya duduk di punggung sambil menghitung butir tasbih. Ia tersenyum kecil, merasakan doa seorang ibu rupanya benar-benar bisa menembus dinding kaca dan menembus rencana Allah yang selama ini tidak ia mengerti. Beberapa hari setelah kabar baik dari pengusaha senior itu, Renata merasa ada satu hal yang belum ia lakukan. Pagi itu sebelum berangkat ke kantor, ia memanggil Salman yang sedang membersihkan jalur batu. "Salman," panggilnya. "Iya, Bu." Salman menghampiri, ibunya tetap di punggung. "Besok kamu tidak usah masuk kerja." Wajah Salman seketika pucat. "Saya dipecat, Bu," suaranya lirih. Renata menggeleng cepat. "Bukan itu maksud saya. Besok saya ingin datang ke rumahmu. Saya ingin lihat tempat kalian tinggal. Sekalian mengantar sesuatu. Tunjukkan alamatnya ke sopir." Salman tercengang. "Bu, rumah kami sangat sederhana. Takutnya Bu Renata tidak nyaman." Renata tersenyum tipis. "Kalau saya hanya mau datang ke tempat yang nyaman, saya tidak akan pernah belajar apa-apa tentang hidup. Lagi pula, kamu dan ibumu sudah sering datang ke rumah saya. Sekali-kali gantian saya yang bersilaturahmi." Salman menunduk, matanya berkaca-kaca. "Baik, Bu. Nanti saya tulis alamatnya." Keesokan harinya, mobil hitam mengkilap berhenti di depan gang sempit dekat pesantren. Anak-anak kecil berhenti bermain bola plastik, menatap mobil itu seakan melihat pesawat luar angkasa. Sopir membuka pintu, Renata turun dengan pakaian sederhana dan kerudung yang ia kenakan khusus hari itu. Salman sudah menunggu di mulut gang. Ia terlihat canggung, namun senyumnya tulus. "Mari, Bu. Maaf jalannya sempit." Mereka berjalan menyusuri gang dengan dinding rumah yang berdekatan. Di beberapa sudut, jemuran pakaian menggantung. Aroma masakan dari dapur rumah tetangga menyatu dengan suara tawa santri. Di ujung gang, mereka tiba di sebuah rumah petak berdinding papan, atap seng mulai berkarat. Di depan pintu tergantung sajadah yang dijemur, di dekatnya ada ember berisi tanaman cabai. "Assalamualaikum," panggil Salman. "Waalaikumsalam," suara Mak Siti menjawab dari dalam. Renata melangkah masuk. Kamar itu kecil, namun terasa hangat. Di dinding ada foto-foto lama, tulisan doa, dan catatan kecil. Di ranjang bambu di sudut ruangan, Mak Siti duduk bersandar, wajahnya berseri meski tampak lelah. "Ini Bu Renata, MA," kata Salman. "Pemilik rumah tempat saya bekerja." Mak Siti tersenyum lebar, berusaha bangkit, namun Salman cepat menahan. "Tidak usah berdiri, Bu," ujar Renata, mendekat dan menyalami tangan Mak Siti dengan hormat. "Terima kasih, Nak, sudah mengizinkan anak ibu bekerja," kata Mak Siti. Salman cerita, "Kamu orangnya baik,
Renata merasa kata, "Nak, itu kembali mengisi ruang hati yang kosong. Saya yang harus berterima kasih, Bu. Salman bukan cuma bekerja, tapi juga mengajarkan kami banyak hal tentang menjaga orang tua." Mereka berbincang sebentar. Renata menyerahkan bingkisan berisi bahan makanan, pakaian, dan sedikit uang. Mak Siti menolak halus beberapa kali, namun Renata meyakinkan bahwa itu hanya bentuk terima kasih. Pandangan Renata lalu berhenti pada rak kecil yang menampung beberapa foto lama. Salah satunya menarik perhatiannya. Foto itu sedikit pudar, menampilkan Mak Siti yang lebih muda berdiri di samping seorang anak perempuan kurus memakai seragam sekolah. Wajah anak itu terasa sangat familiar. "Bu, ini foto siapa?" tanya Renata sambil menunjuk. Mak Siti menoleh. Matanya melembut. "Itu foto ibu dengan seorang anak yang dulu Allah titipkan sesaat. Ayahnya pergi meninggalkan, ibunya kebingungan. Waktu itu ia hampir putus sekolah. Ibu hanya punya 1 ekor kambing, akhirnya ibu jual supaya anak itu bisa daftar. Setelah itu kami berpisah." Namanya Renata. Jantung Renata serasa berhenti sebentar. Ruangan kecil itu seakan mengecil, menyisakan hanya dirinya, Mak Siti, Salman, dan foto yang menjadi jembatan masa lalu. Renata mengulang pelan. "Ibu masih ingat seperti apa dia sekarang?" Mak Siti menatap foto, lalu menatap Renata. "Kalau Allah izinkan, ibu tidak akan lupa wajah anak yang pernah menangis di pelukan ibu itu. Tapi sudah lama kami tidak tahu kabarnya." Salman memperhatikan perubahan wajah Renata. Ada getar halus di bibir perempuan muda itu. Namun Renata belum mengatakan apapun. Ia hanya tersenyum, menahan gelombang yang bergolak di dadanya. "Bu, bolehkah saya membawa foto ini sesekali untuk saya salin? Nanti saya kembalikan," pintanya. "Tentu boleh, Nak. Kalau kamu bertemu Renata, sampaikan bahwa ibu selalu mendoakannya," jawab Mak Siti tulus. Renata mengangguk, memeluk foto itu sejenak. Di dalam hati, ia berkata, "Bu, mungkin Renata yang ibu maksud sudah ada di hadapan ibu sekarang." Tapi kata-kata itu belum keluar. Ia merasa waktunya belum tepat. Kunjungan itu ditutup dengan doa bersama. Salman mengimami, Renata dan Mak Siti mengaminkan setiap kalimat. Keluar dari rumah kecil itu, langkah Renata terasa berbeda. Seolah setiap batu di gang menyimpan cerita tentang masa kecilnya sendiri. Hari-hari selanjutnya, masalah bisnis yang dulu hanya tampak seperti awan mulai berubah menjadi badai nyata. Mitra utama benar-benar memutus kerjasama. Beberapa proyek ikut tertunda. Media mulai menulis kabar miring, menggambarkan perusahaan Renata seakan kapal yang mulai miring. Di kantor, beberapa karyawan mulai panik secara diam-diam. Ada yang mengirim lamaran ke tempat lain, ada yang mengeluh di grup pesan singkat. Renata berusaha kuat di depan mereka, namun di kamar pribadinya ia sering menangis diam-diam. Suatu malam, setelah lembur hingga hampir tengah malam, Renata pulang dengan mata sembab. Ia melewati taman yang gelap, hanya beberapa lampu yang masih menyala. Angin malam mengusap wajahnya yang lelah. Ia melihat Salman masih berada di sana, duduk di bangku dekat pohon besar. Mak Siti di punggungnya tampak tertidur, kepala miring bersandar di bahu anaknya. Salman menatap ke arah rumah, seakan tahu pemilik rumah sedang memikul sesuatu yang berat. "Salman," panggil Renata lirih. Salman berdiri, sedikit kaget. "Bu, kok masih pulang jam segini?" Renata tersenyum pahit. Kadang urusan dunia tidak tahu waktu. Mak Siti terbangun, mengusap mata. "Nak, Renata baru pulang? Maaf ibu tertidur. Kalau tahu kamu lewat tadi ibu sudah siapin doa spesial." Renata tertawa kecil, namun suaranya bergetar. "Kalau boleh, justru saya yang minta doa itu sekarang, Bu." Salman dan Mak Siti saling pandang. Mereka tahu, wanita muda yang biasanya tegar itu sedang benar-benar butuh sandaran. Malam itu, di pojok taman yang sunyi, mereka menghamparkan sajadah kecil. Salman menjadi imam, Renata berdiri di belakang, begitu juga Pak Rudi yang kebetulan lewat dan diajak bergabung. Udara dingin, namun kehangatan merambat dari lantunan ayat yang keluar dari bibir Salman. Setelah salam, Mak Siti mengangkat kedua tangannya. Suaranya pelan namun jelas. "Ya Allah,
Engkau yang dulu menggerakkan hati hamba untuk menjual kambing demi menyelamatkan sekolah seorang anak. Engkau pula yang kini menggerakkan hati anak itu, entah sadar atau tidak, untuk menolong kami di masa tua. Kalau engkau sedang menguji usahanya, maka kuatkan dia. Jangan biarkan kekhawatiran dunia menenggelamkan keyakinannya kepada MU. Renata menahan isak. Ia tidak pernah mendengar kisah kambing itu diceritakan sejelas malam ini. Setiap kata Maksiti seperti menyatukan potongan cerita yang selama ini terpisah. Jadikan harta yang engkau titipkan pada Renata sebagai ladang kebaikan, bukan sumber kesombongan. Jika ada langkahnya yang salah, luruskan dengan lembut. Jangan kau biarkan dia sendirian di tengah badai. Air mata Renata jatuh tanpa bisa ditahan. Salman pun menunduk, merasa ikut tersentuh oleh doa ibunya sendiri. Keesokan paginya, di meja kantor, Renata menerima surat elektronik dari pengusaha senior yang sebelumnya menghubunginya. Dalam pesan itu, ia menawarkan skema penyelamatan perusahaan, injeksi dana segar, kerjasama baru, dengan satu syarat utama. Perusahaan Renata harus mengalokasikan sebagian besar keuntungannya untuk mendanai program sosial dan pendidikan. Renata memandangi pesan itu lama. Di benaknya, wajah Maksiti muncul jelas, juga foto lama di rak kecil rumah petak. Ia menyadari, mungkin inilah jawaban dari doa-doa yang selama ini dikirimkan dari punggung Salman dan dari kamar kecil dekat pesantren. Beberapa pekan kemudian, di tengah kesibukan menyusun ulang arah perusahaannya, kabar mengejutkan datang dari Salman. Pagi itu, ia datang tergesa-gesa ke rumah Renata, raut wajahnya pucat. "Bu Renata," panggilnya di pintu depan. "Maaf mengganggu, ibu saya tiba-tiba sesak napas sejak subuh. Saya tidak tahu harus membawa kemana. Saya belum punya cukup uang untuk rumah sakit besar." Renata yang baru saja selesai sholat langsung keluar, masih mengenakan mukena. "Tidak perlu pikirkan uang. Kita bawa ibu ke rumah sakit sekarang juga. Sopir, siapkan mobil." Mereka bertiga bergegas. Dalam mobil, Maksiti terbaring di kursi belakang, napasnya pendek-pendek, namun ia masih sempat tersenyum lemah pada Renata. "Maaf ya, nak, merepotkan lagi," katanya. "Jangan bicara begitu, Bu. Saya yang banyak berutang pada ibu," jawab Renata, menahan haru. Di rumah sakit, dokter segera membawa Maksiti ke ruang tindakan. Renata menyelesaikan administrasi dengan tanpa ragu menjaminkan kartunya. Salman hanya bisa mondar-mandir di depan ruang gawat darurat, bersandar pada dinding putih yang dingin. Beberapa jam kemudian, Maksiti dipindah ke ruang rawat. Dokter menjelaskan, ada masalah pada peredaran darah dan kakinya yang terlalu lama menahan beban. Perlu perawatan lebih intensif. Salman mengangguk, matanya sembab. Ia tahu, kalau ia sendirian, ia tidak akan sanggup menanggung semua biaya ini. Saat perawat meminta data tambahan, Salman membuka tas kecil milik ibunya. Di sana ada pakaian ganti, obat, dompet kecil, dan sebuah buku catatan lusuh dengan sampul kain. Buku itu jatuh ke lantai, terbuka di salah satu halaman. Renata yang duduk di kursi plastik melihatnya, lalu spontan memungut. Halamannya dipenuhi tulisan tangan, sebagian samar, sebagian masih jelas. Judul di bagian atas halaman itu membuat Renata terpaku. "Orang-orang yang ibu titipkan pada Allah." Di bawahnya ada daftar nama dan catatan singkat. Renata membaca pelan. "Pak Aman, tukang becak yang pernah membantu mengantar saat hujan. Bu Minah, tetangga yang meminjamkan panci ketika ibu tidak punya apa-apa." Matanya lalu sampai pada satu baris yang membuat napasnya tercekat. Seorang anak perempuan bernama Renata yang ayahnya pergi meninggalkan. Ya Allah, jadikan ia anak yang sholehah, lapangkan rezekinya, dan jangan biarkan ia melupakan ibunya. Renata menutup mulut, menahan seruan. Dunia di sekitarnya mendadak mengabur. Suara perawat, langkah orang lewat, dengungan alat medis, semuanya seperti menjauh. "Salman," suaranya bergetar. "Sejak kapan ibu kamu menulis daftar seperti ini?" Salman mendekat, menatap buku itu. "Sejak saya kecil, Bu. Ibu selalu menulis nama orang yang pernah ia temui, terutama yang ia bantu atau yang membantu kami," katanya, supaya tidak lupa mendoakan satu persatu.
Renata menyentuh tulisan namanya sendiri dengan ujung jari. Huruf-huruf itu miring, sedikit goyah, tapi penuh kasih. Ia seperti melihat kembali dirinya kecil menangis di depan pagar sekolah, takut tidak bisa melanjutkan. Lalu datang seorang perempuan sederhana yang menepuk bahunya dan berkata, "Jangan sedih, nak. Allah sudah siapkan rezekimu." "Salman," ucap Renata lagi, "waktu kamu kecil tinggal di desa dekat pabrik tua, apakah pernah ada anak perempuan tetangga yang hampir putus sekolah?" Salman mengangguk pelan. "Iya, Bu. Ibu sering bercerita. Namanya Renata. Ayahnya pergi setelah usaha kecilnya bangkrut. Ibu jual kambing untuk bantu biaya sekolahnya. Setelah kami pindah, tidak pernah ada kabar. Ibu hanya punya foto itu dan nama di buku doa." Renata menutup mata sesaat, menahan serbuan emosi yang datang bertubi. Ia menelan ludah, lalu berkata pelan namun jelas, "Salman, anak perempuan yang ibumu bantu itu, adalah aku." Salman terdiam. Sejenak, ia seperti tidak mengerti. Lalu perlahan, matanya membesar. "Bu, maksud Bu Renata? Ibumu yang membuat aku bisa sekolah. Tanpa kambing yang ia jual, mungkin sekarang aku bukan siapa-siapa. Rumah mewah, perusahaan, semua ini tidak akan ada. Dan aku baru menyadarinya sekarang," ujar Renata, suara tercekat. Keduanya saling memandang di lorong rumah sakit yang dingin. Buku catatan lusuh dengan nama Renata di dalamnya menjadi saksi bahwa pertemuan mereka bukan kebetulan, tetapi rangkaian dari doa seorang ibu yang selama ini tidak pernah putus. Beberapa hari setelah operasi kecil dan perawatan intensif, kondisi Mak Siti perlahan membaik. Ia dipindahkan ke ruang rawat biasa. Di salah satu sore yang tenang, cahaya matahari masuk lewat jendela, menyentuh wajahnya yang pucat namun damai. Renata duduk di samping ranjang, memegang tangan Mak Siti. Salman berdiri di sisi lain, memandangi kedua orang yang sangat ia sayangi dengan mata berkaca-kaca. "Bu," kata Renata pelan. "Masih ingat Renata kecil yang dulu ibu bantu?" Mak Siti tersenyum samar. "Kalau Allah mengizinkan, ibu tidak akan lupa. Anak itu kurus, matanya besar, sering menangis takut tidak bisa sekolah. Kenapa kamu menanyakan dia?" Renata menarik napas, lalu menunduk mencium tangan Mak Siti. Air matanya jatuh mengenai punggung tangan keriput itu. Karena Renata kecil itu sekarang duduk di depan ibu. Mak Siti terdiam. Matanya menatap Renata lebih seksama, seakan sedang melihat jauh ke masa lalu. Perlahan, garis wajah dewasa Renata menyatu dengan ingatan tentang bocah yang dulu memeluknya di depan gerbang sekolah. Getar halus muncul di bibirnya. "Kamu Renata?" Suaranya berbisik. Renata mengangguk sambil menangis. "Iya, Bu. Maafkan aku yang baru datang berterima kasih setelah sekian lama. Kalau bukan karena ibu yang menjual kambing, mungkin aku tidak akan bisa seperti sekarang. Semua ini, rumah, perusahaan, kehidupanku, ada bagian besar dari pengorbanan ibu di dalamnya." Air mata mengalir di pipi Mak Siti. Ia mengangkat tangan pelan, mengusap kepala Renata seperti mengusap anak kecil. "Allah Maha Baik. Ibu dulu benar-benar tidak berharap apa-apa, Nak. Ibu hanya tidak kuat melihat ada anak kehilangan kesempatan sekolah seperti anak ibu sendiri. Ternyata Allah memutar jalan begini indah." Salman menunduk, merasakan dadanya penuh haru. Ia baru benar-benar menyadari betapa panjang rentang doa ibunya. Dari kambing kecil di kampung hingga rumah mewah yang menjadi tempat ia bekerja sekarang. Beberapa hari kemudian, setelah Mak Siti cukup kuat untuk pulang, Renata mengumpulkan semua karyawan di taman. Tenda kecil didirikan, bukan untuk pesta, tetapi untuk pengumuman. Para pekerja berdiri berjejer. Pak Darto ada di barisan depan, Nia dan yang lain di belakang. Salman berdiri di paling belakang, tidak mengira dirinya akan disebut. Renata berdiri di tengah taman, mengenakan pakaian sederhana namun tetap rapi. Di sampingnya, Mak Siti duduk di kursi roda, tersenyum lembut. "Teman-teman," kata Renata, suaranya jernih. "Hari ini aku ingin bercerita sesuatu yang mungkin akan mengubah cara kalian melihat seorang tukang kebun bernama Salman dan ibunya." Ia menceritakan tentang masa kecilnya, tentang ayah yang pergi, tentang hampir putus sekolah, tentang perempuan kampung yang menjual satu-satunya kambing untuk membayar uang pendaftarannya.
Ia lalu menunjukkan foto lama yang sempat ia salin, juga buku catatan lusuh Maksiti dengan namanya tertulis di sana. Perempuan yang menolongku itu adalah ibu dari Salman, Maksiti yang duduk di depan kalian sekarang, lanjut Renata. Tanpa pengorbanan beliau, mungkin aku tidak akan berdiri di sini sebagai pemilik rumah dan perusahaan ini. Kerumunan terdiam. Beberapa orang menahan napas, yang lain mengelap sudut mata tanpa sadar. Pak Darto menunduk. Rasa malu menyelinap ketika ia teringat ucapan sinisnya dulu. Karena itu, Renata melanjutkan, mulai hari ini, posisi Salman di rumah ini tidak lagi hanya sebagai tukang kebun. Aku mengajaknya menjadi mitra dalam sebuah yayasan yang akan kita dirikan bersama. Yayasan ini akan bergerak menolong para orang tua yang hidup sendirian dan para santri yang kesulitan biaya. Salman terkesiap. Bu saya hanya santri biasa. Saya tidak mengerti bagaimana mengurus yayasan. Renata tersenyum. Aku tidak meminta kamu mengurus semuanya. Kita akan dibantu tim yang paham administrasi. Tapi aku butuh orang yang mengerti rasanya menjaga ibu dengan segala keterbatasan. Aku butuh seseorang yang tahu bagaimana rasanya berjuang dari bawah. Dan itu ada pada dirimu, Salman. Maksiti menutup wajah dengan kedua tangan, menahan tangis bahagia. Para karyawan mulai bertepuk tangan. Nia mendekati Salman, memeluk bahunya. Selamat, men. Allah benar-benar mengangkatmu melalui ibumu, bisiknya. Pak Darto melangkah maju, menatap Salman dengan tulus. Maafkan saya, Salman. Saya dulu banyak bicara yang menyakitkan. Ternyata mata saya yang sempit. Salman mengangguk, menyalami Pak Darto. Tidak apa, Pak. Semua ini juga ujian untuk saya. Keputusan Renata mengejutkan banyak pihak di luar rumah itu. Ada yang memuji, ada yang curiga, namun bagi Renata sendiri, ini bukan soal citra. Ini cara ia membalas kebaikan yang tidak akan pernah bisa terbayar lunas, dan cara ia menjadikan rezekinya sebagai ladang untuk semakin dekat dengan Allah. Beberapa bulan berlalu sejak Yayasan Ladang Doa Maksiti resmi berdiri. Taman rumah Renata tidak lagi hanya menjadi tempat pesta mewah atau sekadar pamer keindahan. Di salah satu sudutnya, berdiri bangunan mungil dengan atap terbuka, lantai bersih, dan rak buku yang dipenuhi mushaf dan kitab kecil. Setiap pekan, para lansia dari kampung sekitar datang ke sana. Ada yang dipapah anaknya, ada yang datang sendiri dengan tongkat. Mereka duduk di tikar, belajar mengaji bersama, berbagi cerita, dan tentu saja berdoa. Para santri dari pesantren dekat rumah Maksiti sering datang membantu. Fadil menjadi salah satu yang paling rajin, selalu datang lebih awal untuk menata sandal dan membantu Maksiti duduk di kursi khusus. Salman kini membagi waktunya. Pagi ia tetap mengurus taman, memastikan bunga tetap mekar dan rumput terpotong rapi. Siang dan sore ia mengurus kegiatan yayasan, menemui donatur, mengantar sembako ke rumah lansia, atau sekadar mendengarkan keluh kesah orang yang datang meminta nasihat. Renata terlihat jauh lebih tenang. Ia masih memimpin perusahaannya, tetapi arah bisnisnya berubah. Program sosial bukan lagi embel-embel di akhir laporan, melainkan bagian inti dari strategi. Beberapa mitra baru datang bukan hanya membawa dana, tetapi juga niat baik. Suatu sore yang hangat, matahari condong ke barat, angin lembut berhembus di antara daun. Di bawah pohon besar di tengah taman, Maksiti duduk di kursi roda dengan selimut tipis menutupi kaki. Di sekelilingnya, beberapa anak kecil duduk bersila, menghafal ayat pendek dengan suara riang. Alif Lam Mim, suara mereka serempak. Maksiti mengangguk, bibirnya ikut melafazkan ayat. Di wajahnya terlukis ketenangan yang sulit dilukis dengan kata. Salman datang membawa 2 gelas teh hangat, satu ia berikan pada Renata yang duduk tidak jauh dari sana. Terima kasih, Salman, kata Renata. Taman ini terasa berbeda sekarang. Berbeda bagaimana, Bu? Tanya Salman. Dulu taman ini hanya milik keluarga kecilku. Sekarang seperti milik banyak orang. Ada tawa, ada doa, ada air mata yang jatuh bukan karena kesedihan saja, tetapi juga karena syukur. Salman menatap sekeliling. Lansia yang saling mengobrol pelan, santri yang berlari kecil mengejar bola, para pekerja rumah yang kini ikut tersenyum melihat suasana baru. Ia mengangguk pelan. Kalau Allah mengambil sedikit dari keuntungan bisnis Bu Renata,
Tapi menggantinya dengan ketenangan seperti ini, menurut saya itu bukan kerugian, ucapnya. Renata tertawa lembut. Kamu benar. Dulu aku mengejar angka tanpa henti. Sekarang, tiap kali melihat ibumu tersenyum di kursi roda itu, rasanya semua lelah terbayar. Mereka terdiam sejenak, menikmati pemandangan. Di kejauhan, Fadil berlari mendekat. Kak Salman, Bu Renata, panggilnya. Kiai titip salam dan doa. Katanya, selama di taman ini masih ada bacaan ayat dan doa, insya Allah rumah ini dijaga malaikat. Mak Siti mendengar, tersenyum semakin lebar. Ia menepuk pelan tangan Renata yang mendekat ke kursinya. Bu, kata Renata, suaranya lembut, bolehkah saya memanggil ibu dengan sebutan ibu juga? Saya ingin punya ibu lagi di dunia ini, bukan hanya di dalam kenangan. Mak Siti menatapnya lama, lalu mengangguk. Sejak dulu kamu sudah seperti anak ibu. Nak, Allah hanya membutuhkan waktu panjang untuk mempertemukan kita kembali dalam keadaan lebih indah. Renata menunduk, mencium tangan Mak Siti. Salman berdiri di samping mereka, merasakan sesuatu yang hangat mengalir di dalam dada. Ia tidak lagi hanya menjadi santri miskin tukang kebun. Ia adalah anak dari perempuan yang doanya mengubah nasib banyak orang, dan sahabat bagi seorang jutawan yang kini belajar kembali arti syukur. Angin sore mengayun pelan dedaunan. Bunga-bunga yang dulu hanya jadi hiasan kini seakan ikut bersaksi. Di antara wangi tanah dan suara tawa, taman itu benar-benar sudah berubah menjadi ladang doa. Doa yang naik dari bibir lansia, dari hati santri, dari rasa syukur Renata, dan tentu saja dari Mak Siti yang tidak pernah lelah menyebut nama anak-anaknya, termasuk Renata, di hadapan Allah.